Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami dari kelas A5. Kelompok kami terdiri dari Paradisa, Vina Hukmiani, saya sendiri, kemudian ada Mai Julianti, Susi Kristina Sitorus, Puji Supriyati Ningrum, dan Asmin. Kami akan membahas tentang penanganan masalah gizi dalam siklus reproduksi perempuan. Manfaat zat-zat gizi bagi wanita sepanjang daur kehidupan. Zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sumber energi. Zat gizi yang termasuk sebagai sumber energi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. 2. Pertumbuhan dan memelihara jaringan tubuh. Zat gizi yang termasuk di dalamnya antara lain protein, mineral, dan air, dan merupakan bagian dari jaringan tubuh. 3. Mengatur sistem metabolisme dalam tubuh. Zat yang termasuk di dalamnya antara lain protein, mineral, air, dan vitamin untuk mengatur proses metabolisme dalam tubuh. Gizi seimbang bagi wanita hamil. Prinsip gizi untuk wanita hamil. Prinsip gizi dan syarat makanan ibu hamil adalah prinsipnya sama dengan makan wanita dewasa, hanya jumlah dan mutu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Syaratnya, susunan menu harus seimbang, tidak berbumbu pedas, tidak berlemak, dan menghindari alkohol. Faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil. 1. Umur. 2. Berat badan. 3. Suhu lingkungan. Suhu tubuh dipertahankan pada 36,5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius untuk metabolisme yang optimum. 4. Aktivitas. Setiap aktivitas memerlukan energi. Makin banyak aktivitas yang dilakukan, makin banyak energi yang diperlukan tubuh. 5. Status kesehatan. 6. Pengetahuan zat gizi dalam makanan. 7. Kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan. 8. Status ekonomi. Pedoman umum dalam pengaturan makanan ibu hamil terbagi menjadi 3 semester. Pada trimester 1, kehamilan biasanya nafsu makan ibu sangat kurang disebabkan pada masa ini terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh, terutama adanya hormon-hormon yang berkenaan dengan kehamilan. Ada keluhan mual, ingin muntah, dan anoreksia. Tetapi ibu harus berikan makanan dengan konsistensi kalori yang tinggi, akan tetapi volume atau porsinya harus kecil, seperti sari buah, air jeruk bersama roti panggang, buah-buahan segar juga baik untuk diberikan. Prinsipnya makan sedikit tapi sering, dan makan makanan yang tidak berbumbu menyengat atau makanan-makanan yang kering, seperti roti atau gandum atau sereal. Pada trimester 2 kehamilan, pada ibu hamil terdapat kenaikan metabolisme basal. Oleh karena itu, kebutuhan akan kalori dan zat gizi lain mulai meningkat. Pada trimester 3 kehamilan, basal metabolisme tetap naik, nafsu makan ibu cukup baik, dan ibu selalu merasa lapar. Oleh karena janin sudah cukup besar, diafragma sudah mulai agak tertekan, maka perlu pengaturan makanan yang seksama pada masa ini, terutama penggunaan sumber kalori. Makan yang porsinya besar sering menimbulkan rasa tidak enak. Jadi disiasati dengan makan dengan porsi yang sedikit-sedikit, namun gizinya tercukupi. Gizi seimbang bagi ibu menyusui. Selama menyusui, ibu memproduksi sekitar 800 cc air susu yang mengandung 600 kalori. Karena itu, kebutuhan kalori ibu menyusui 2.200 kalori untuk kebutuhan normal, ditambah dengan 800 kalori sehingga keseluruhan menjadi 3.000 kalori sehari. Di samping itu, pada ibu menyusui dianjurkan makan makanan yang mengandung asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 banyak terdapat pada ikan laut seperti kakap, tongkol, dan lemburu. Asam lemak omega 3 akan diubah menjadi DHA. Zat ini akan dikeluarkan melalui ASI. Kalsium terdapat pada susu,
keju, teri, kacang-kacangan, dan sebagainya. Sehingga ASI yang dikeluarkan ibu menjadi lebih bernutrisi untuk bayi. Kemudian gizi seimbang bagi bayi. Makanan yang ideal untuk tumbuh kembang bayi adalah air susu ibu. Setiap bayi sebaiknya mendapatkan ASI. Pelaksanaan pemberian ASI pada bayi secara umum menurut Mayor dianjurkan sebagai berikut, yaitu periode sebelum lahir antenatal perlu diadakan persiapan dan pembinaan laktasi. Kemudian periode sesudah lahir atau postnatal, pembinaan dan pemeliharaan laktasi yang selanjutnya dibagi menjadi 0 sampai 2 minggu, menyusui bayi dimulai sedini mungkin. ASI diberikan sesuai permintaan bayi atau on demand dan dilakukan roaming in. Bayi dan ibu dirawat bersama-sama dalam suatu ruangan atau kamar. Tidak memberikan prenaktal dan menganjurkan agar kolostrum diberikan pada bayi. Jangan dibuang. Kemudian 2 sampai 4 bulan, menyusui bayi diteruskan sesuai permintaan bayi atau on demand. Belum memberikan makanan lain sebagai makanan pendamping karena dikhawatirkan akan menghambat kemampuan laktasi. Kemudian pada usia 4 sampai 6 bulan, menyusui bayi diteruskan dan mulai diperkenalkan makanan lain sebagai makanan tambahan, tentunya pada usia di atas 6 bulan. Pada usia 6 sampai 12 bulan, menyusui bayi diteruskan, demikian pula makanan tambahannya. Posisi ASI menurut stadium laktasi. 1. Kolostrum. Ini keluar pada hari pertama sampai 3 atau 4 hari masa laktasi. Cairan kental dengan warna kekuningan lebih kuning dibanding ASI matur. Dapat membersihkan usus bayi dan mempersiapkan saluran pencernaan bayi untuk makanan yang akan datang. Kandungannya berisi protein atau globulin, mineral, vitamin, dan antibodi lain yang lebih tinggi dibanding matur. Total energi, karbohidrat, lemak lebih rendah dari ASI matur. Namun dia terdapat trypsin inhibitor sehingga hidrolisa protein di dalam usus bayi menjadi kurang sempurna. Hal ini akan lebih banyak menambah kadar antibodi pada bayi. Volumenya berkisar antara 150 sampai 300 ml per 24 jam. Kemudian yang kedua, air susu masa matur. Cairan berwarna putih kekuningan akibat dari warna garam kalsium kaseinat, riboflavin, dan karotein yang terdapat di dalamnya. Gizi bagi anak balita. Anak batita adalah anak di bawah 3 tahun dan anak balita adalah anak di bawah 5 tahun. Prinsip gizi pada balita setelah anak berumur 1 tahun, menunya harus bervariasi untuk mencegah kebosanan dan diberi susu serealia seperti bubur beras, roti. Kemudian diberi daging, sup, sayuran, dan buah-buahan. Makanan padat diberikan tidak perlu diblender lagi, melainkan yang kasar supaya anak sudah mempunyai gigi dapat belajar mengunyah. Namun pemberiannya harus bertahap dari yang cair menuju lumat, kemudian padat. Kemudian ini contoh dari takaran konsumsi makanan sehari-hari bayi, anak, dan balita. Dari umur 0 sampai 6 bulan tentunya ASI eksklusif, diberikan frekuensi sesering mungkin atau on demand. Kemudian kelompok umur 6 sampai 12 bulan makanan lembek, frekuensi 3 kali sehari plus 2 kali makanan selingan. Kemudian 1 sampai 3 tahun mulai makanan keluarga diberikan 3 kali sehari. 4 sampai 6 tahun juga makanan keluarga tentunya plus susu, frekuensinya 3 kali sehari. Gizi bagi remaja dan dewasa. Pada masa remaja digolongkan dalam 3 periode, yaitu yang pertama masa prapubertas, tahap mulai terjadinya perubahan aktivitas endokrin, tapi perubahan yang terjadi masih tersembunyi. Yang kedua pubertas, tahap mulai tampak jelas perubahan yang terjadi, terutama pada perubahan fisik. Pada wanita terbentuk lemak pada selaput perut dan bagian tubuh lainnya dan pinggul mulai membesar. Pada pria terbentuk otot-otot aktif dan pertumbuhan tulang panjang. Bahu lebih lebar dan besar, HB lebih cepat naik dibanding dengan wanita.
HB normal laki-laki lebih tinggi dibanding dengan wanita karena wanita mengalami menstruasi. Kemudian pospubertas merupakan proses akhir pertumbuhan menuju ke masa dewasa. Pertumbuhan lambat dan sudah terjadi kematangan fungsi organ seksual. Kecukupan zat gizi masa remaja yaitu 1 kalori. Untuk remaja laki-laki terutama pada masa pubertas membutuhkan kalori yang lebih besar, tambahan 500 kalori dibandingkan dengan remaja wanita. Kemudian protein pada umur 13-15 tahun memerlukan protein tambahan 60 gram, sedangkan pada umur 16-19 tahun kecukupan proteinnya menjadi bertambah 65 gram baik putra maupun putri. Kemudian mineral. Kalsium dan zat besi adalah mineral utama dan harus tersedia dalam jumlah dalam makanan remaja. Kecukupan kalsium remaja putra dan putri sama saja, tetapi untuk zat besi, remaja putri lebih tinggi, bertambah 2 mg dibanding remaja putra. Iodium juga harus ditambah karena aktivitas tiroid meningkat sehubungan dengan adanya pertumbuhan. Kemudian vitamin. Kecukupan vitamin tetap diperhatikan, diusahakan variasi menu makanan remaja sesuai komposisi dan variasi menu yang baik sehingga kebutuhan tubuh akan vitamin akan terpenuhi. Dan dari pemerintah menganjurkan pada remaja putri untuk mendapatkan tambahan tablet tambah darah yaitu 1 kali 1 minggu atau setiap seminggu sekali. Jadi dalam sebulan mendapatkan 4 kali. Gizi dan fertilitas. Gizi atau makanan tidak saja diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan fisik dan mental, serta kesehatan, tetapi diperlukan juga untuk fertilitas atau kesuburan seseorang agar mendapatkan keturunan. Pada saat suami istri ingin memutuskan untuk mempunyai anak, tentu segera mempersiapkan diri, diantaranya mengatur asupan nutrisi yang adekuat untuk meningkatkan fungsi reproduksi, sehingga dapat menunjang fertilitas dan atau kesuburan. Dengan cara 1. Menghindari diet makanan pengendali berat badan, 2. Memilih makanan sehat dan seimbang, 3. Memilih makanan segar, 4. Mengelola makanan dengan baik, 5. Makanan yang makan bervariasi, 6. Menghindari makanan yang mengandung zat pengawet, rokok, dan alkohol. Pola makanan sehat menopause. Pilihlah jenis makanan yang bermanfaat, misalnya memilih makanan berprotein yang mengandung lemak tak jenuh, seperti ikan tuna dan salmon. Lebih baik mengonsumsi protein nabati daripada protein hewani, namun tidak meninggalkan juga protein hewani. Patuhi jadwal makanan, yaitu makan makanan bergizi seimbang 3 kali sehari pada waktu yang tepat. Jangan makan pada kondisi lapar karena akan membuat acara makan terburu-buru dan banyak. Akibatnya akan membuat perut menjadi panas. Namun jangan makan pada waktu perut masih kenyang. Dikhawatirkan hal ini menjadi kebiasaan yang dapat menimbun lemak dalam tubuh. Selain bervariasi, perbanyak konsumsi makanan yang diolah dari bahan makanan yang segar dengan proses pengolahan yang tidak terlalu banyak. Kemudian makan makanan yang secukupnya. Makanan seperti apa yang harus diwaspadai pada masa menopause? Yaitu sedapat mungkin menghindari jenis makanan yang diawetkan, yang biasanya mengandung zat pewarna atau pemanis buatan. Hindari makanan berkalori tinggi yang mengandung banyak gula atau lemak tinggi, tetapi kurang mengandung zat gizi. Kurangi asupan makanan berlemak. Kebiasaan ini akan menimbun lebih banyak lemak lagi, juga memicu timbulnya penyakit. Makanan berlemak seperti keju, susu full cream, daging berlemak, usus, dan otak, dan jeroan. Hindari alkohol sesekalipun dalam jumlah sedikit dalam bentuk makanan. Kurangi konsumsi kafein yang banyak terkandung pada minuman seperti kopi, coklat, dan minuman ringan. Kafein dan tanin yang dikandungnya dapat menghambat penyerapan gizi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah ataupun tidak berkenan, mohon dimaafkan.